sudah hampir terlambat. Ini untuk kakak, ini untuk Xiao Qing. Dan ini untuk tante kantin. Aku Fusi Zuo, kelas 21 SMA. Kalau kamu terluka atau ada apa-apa, kamu bisa hubungi aku kapan saja. Ayo, kita telat. Maaf ya teman. Ayo. Fusi Zuo, kamu gila ya, kita telat. Dulu aku nggak ngerti, kenapa aku bisa terpaku pada bayangan seseorang. Sampai terobsesi. Baru kemudian aku sadar, perasaan ingin mendekat. Tapi nggak berani bertindak ini, namanya cinta diam-diam. Juju, kamu sudah 24 tahun, belum pacaran juga. Mau coba perjodohan nggak? Hah? Kamu dibeliin sama ibuku ya? Sampai suruh aku perjodohan. Aku sekarang belum ada niat buat pacaran. Juju, jangan-jangan kamu masih suka sama dia. Yang kuliah ke Inggris itu. Nggak kok. Dulu, kamu sampai mengulang setahun SMA, susah-susah. Sekolah sama dia, taunya dia tahun kedua kuliah. Sudah terbang ke Inggris. Ini namanya salah jodoh. Aku rasa, kamu harus cepat-cepat cari cowok, terus lupakan dia sepenuhnya. Halo, bisa bungkus 27 tangkai mawar putih nggak? Bisa? Silakan duduk dulu sebentar. Terima kasih. Bunganya. Nggak bayar ya? $120. Terima kasih. Tunggu dulu. Toko kami lagi ada promo. Belanja 100, dapat bonus 1 buket. Makasih ya.
Selamat ulang tahun. Nona Shen, kamu buka toko pasti sibuk banget ya. Pasti nggak ada liburan. Kalau nanti kita nikah, pasti kamu yang urus rumah ya, soalnya gajiku setahun 100 juta. Nggak ada waktu buat urus hal-hal kecil gini, apalagi. Aku masih bisa nerima, tubuhmu nggak sempurna. Tapi aku sama sekali nggak bisa nerima orang yang otaknya nggak sempurna. Kamu kasar banget. 2 tahun ini, ibu cariin aku orang-orang apa sih? Pak, kurasa perjodohan kita. Aku mau balik ke toko. Semoga kamu bisa nemu orang yang tahan. Kamu ini orang yang otaknya tidak waras. Tunggu. Bukankah kamu seharusnya minta maaf sama aku? Seharusnya kamu yang minta maaf sama aku. Lepaskan. Beraninya kamu. Sudah punya pacar tapi masih datang kencan buta? Kamu apa yang kamu pikirkan? Kalau lihat lagi, aku akan cungkil matamu. Aku tidak mau repot-repot dengan sekelompok pecundang kayak kalian. Sakit ya? Di luar hujan. Tujuanku kebetulan dekat dengan toko bunga yang kamu kelola. Boleh aku antar kamu lewat jalan, kan? Kok kamu tahu? Bunga kamu sangat cantik. Ini buku dia saat kuliah. Ilmu diplomatik, dia tiba-tiba pergi ke luar negeri saat kuliah. Sepertinya ini ada hubungannya dengan itu. Tapi aku ingat, mimpinya itu jadi vokalis band, loh. Terima kasih sudah antar aku pulang, aku pergi dulu. Di luar hujan dan dingin. Jaketnya kamu pakai aja dulu. Yuk kita tambah kontak satu sama lain. Aku akan cuci baju ini dulu baru balikin. Kan aku butuh kontakmu. Oke. Nama saya Fusizuo. Nama saya Shen Juing. Untung aku lihat postingan teman kakak Juyu di WeChat Moment. Fusizuo akan pulang dari Inggris untuk menjemunya. Jadi aku. Aswo, aku punya adik tingkat 1. Namanya Shen Juing. Sepertinya SMA dia sama dengan kamu. Bahkan satu angkatan, loh. Kamu kenal dia nggak? Tidak kenal, tidak ada hubungan banyak. Sudahlah, memang kita tidak ada hubungan banyak.
Juju, kamu buka toko pasti sudah dapat banyak uang kan? Keluarkan sedikit buat menghormati ayahmu dong. Aku cuma punya ibu, tidak punya ayah. Kamu anak tidak berbakti. Dapat uang banyak terus lupa sama aku ya. Kalau kamu tidak pergi juga, aku akan panggil polisi. Aku ini ayahmu. Aku minta uang dari kamu malah mau panggil polisi. Silakan. Ayo panggil. Ayah, minum sup dulu ya, badan akan lebih enak. Kamu mau membakarku sampai mati ya? Cuma tahu nangis aja. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku ini ayahnya. Kamu pergi sekarang atau aku panggil polisi? Baiklah, anak kecil. Aku Fushizuo dari kelas 1, kelas 2. Kalau kamu terluka atau ada apa-apa, kamu bisa hubungi aku kapan saja. Bagaimana aku mengembalikan bajumu? Juju. Kamu buka toko pasti untung banyak, keluarkan sedikit. Untuk menghormati ayahmu. Kamu pergi sekarang atau aku panggil polisi. Kamu mau panggil polisi? Panggil saja. Apa yang kamu lakukan? Kamu pergi sekarang. Aku langsung panggil polisi. Percaya tidak? Anak kecil. Kamu baru ingat pulang. Kamu, setiap kali dinas langsung ke tempat yang penuh konflik. Tidak bisa, harus cari istri untukmu. Biar kamu bisa diikat dengan baik. Aduh, sudah besar begini, belum berkeluarga, tidak pantas. Cepat katakan ke nenek, kamu suka gadis seperti apa? Nek. Aku suka. Yang senyumnya lembut, suka pakai rok, tubuhnya wangi bunga. Gadis. Bunganya. Terima kasih. Nona, kamu pakai parfum apa? Wanginya enak sekali. Aku tidak pakai parfum, ini pasti wangi bunga. Aku suka yang senyumnya lembut, suka pakai rok, tubuhnya wangi bunga, gadis. Nona, aku punya cucu, tinggi dan tampan. Kalian berdua berdiri bersama, seperti pasangan yang serasi. Mau kenalan dengannya? Aku belum ada rencana cari pacar. Terima kasih atas niat baiknya. Tidak apa-apa, aku nanti sering datang ke sini. Kalau kapan-kapan mau cari pacar, ingat bilang ke aku ya. Baik.
Ayo. Selamat datang di Jisia. Kenapa? Tidak menyambutku? Menyambut dong. Sudah lama sekali, aku kira kamu lupa. Masih ada satu baju yang ditaruh di sini. Baju? Benar-benar lupa. Lihat ada orang jual bunga di bandara. Tiba-tiba pengen ketemu kamu. Kamu duduk dulu. Aku ambilkan. Kamu ini calon jodoh atau bos suami? Bukan keduanya. Setiap tamu ke sini, kamu tanya begitu? Cuma kamu. Untuk sementara bukan. Yang ini bagus. Lihat, cowok ganteng. Ayo minta WeChat-nya. Oke. Kak, boleh minta WeChat? Maaf, agak kurang nyaman. Oh iya, di toko ada tempat baca yang tenang? Ada di dalam, aku antar. Kamu duduk sini aja. Kalau gitu, aku kerja dulu. Oke. Halo. Kepala Fu, pesawat 2 jam lagi, jangan lupa. Oke. Permisi, bisa bungkus 27 tangkai mawar putih? Oh, baik. Silakan duduk sebentar. Bunganya. Shuan, akhirnya aku bisa masuk universitas yang sama. Juju, aku baru lihat grup alumni. Fusi Zuo mau kuliah ke luar negeri. Ketahuan lagi. Kamu udah bangun. Aku mau tutup toko. Maaf, tadi ketiduran.
Jangan berhayal lagi. Shen Juing. Xiao tahu, kakaknya lupa sama cowok. Caranya yang paling cepat apa? Cara terbaik lupa cowok ya mainin. Cowok lain. Nona kecil. Hari ini gimana pertimbangannya? Cucuku tingginya 185 cm, dewasa stabil. Karir sukses, tampan, karakternya juga baik. Ketemu sekali sama dia, nggak bakal rugi. Ya udah deh, ketemu aja. Wah bagus banget. Coba cara Xiao tahu aja deh. Nek, aku udah bilang. Aku gak mau jodoh-jodohan. Bukan kamu sendiri yang minta untuk selalu tersenyum lembut? Suka pakai rok, dan selalu wangi bunga? Nenek ini sudah tanya ke semua orang di seluruh kota Jingbei. Baru dapat orang yang cocok dengan permintaanmu, kok sekarang kamu malah tidak mau bertemu dia? Nenek kasih tahu ya, dia punya toko bunga di Jalan Wutong. Wah, usahanya sangat laris, bunganya juga sangat indah. Sudahlah, sudahlah. Kalau kamu tidak mau bertemu, nenek akan kenalkan ke sepupu kamu saja. Tunggu. Apakah itu toko bunga di Jalan Wutong? Iya. Apa namanya? Zia. Benar-benar. Gadis muda itu. Aku sudah janji dengan cucuku, besok siang jam 12. Kalian bertemu di restoran barat, boleh kan? Boleh. Nenek punya foto cucumu tidak? Nanti aku mudah kenali orangnya. Tidak usah. Dengar nenek ya, kamu cari saja yang paling tampan di sana. Itu pasti cucuku, nggak salah. Yang paling tampan? Kakak senior. Adik junior. Aku sudah melihatmu sejak tadi. Kok tidak duduk? Apakah kamu sedang mencari orang? Kakak senior, apa kamu adalah orang yang akan kencan buta denganku? Oh, apakah kamu tidak dapat reservasi meja? Tidak apa-apa, kamu. Duduk saja bersamaku, ayo. Kalian mau kemana? Azhuo, Fuzizo. kamu orang yang super sibuk, kok ada waktu makan di sini? Aku datang untuk kencan buta. Kencan buta? Wah, waktu benar-benar berjalan cepat. Bunga gunung kita yang dingin, diplomat kita. Akhirnya juga mau ikut kencan buta. Oh iya, ini adalah adik junior kuliah yang dulu. Aku mau kenalkan ke kamu. Shen Juing. Ini Fu Zizhuo. Ngomong-ngomong kamu berdua sangat beruntung, SMA kamu berdua. Sekolah yang sama, dan juga angkatan yang sama loh. Adik junior, kamu kesini mau ngapain hari ini? Aku. Oh iya, jangan-jangan hari ini kamu kesini untuk kencan ya? Jangan-jangan aku mengganggu kamu deh. Halo, apa? Siapkan ruang operasi segera, aku akan sampai dalam 10 menit. Maaf ya, aku ada urusan mendadak. Kamu ngobrol dulu dengan teman sekelas. Makanan berikutnya, aku yang traktir. Shen Juing. Mau pergi kemana lagi? Aku ada urusan di toko bunga. Aku pergi dulu ya. Kamu gak mau ngobrol sama pacar kencanmu, yaitu aku? Langsung mau pergi aja? Cucu nenek Yo ternyata Fu Zizhuo. Kamu kayaknya takut banget sama aku. Iya, aku alergi sama cowok ganteng. Kalau gitu aku minta maaf, traktir kamu minum teh sore. Gimana? Shen Juing, ayo kita bicara. Oke. Ngomongin apa? Aku nggak tahu kenapa kamu takut sama aku, tapi tenang aja. Kerjaanku stabil, nggak ada kebiasaan buruk, di rumah cuma ada nenek. Orang tua juga di luar negeri. Oh, ngomongin ini buat apa? Shen Juing. Aku ikut kencan buta ini karena mau lanjutin hubungan sama kamu. Lebih lanjut? Jangan terlalu tegang, aku cuma nanya, nggak maksa nikah. Aku nggak tegang kok. Beneran ada urusan di toko bunga. Aku duluan. Aku serius, aku juga berharap kamu bisa. Pertimbangkan dengan serius. Wah, suasananya bagus banget. Enak banget dengerinnya. Juju, lihat mereka seneng banget. Ayo kita juga ikut, yuk.
Fushizhuo, kamu mau lanjutin hubungan sama aku? Karena nenek maksa? Bukan. Kamu beneran serius? Kalau gitu kita bisa juga. Kantor catatan masih. 1 jam lagi tutup. Kita masih sempat. Aku langsung nikah gini? Besok aku pesan tempat, kita berdua keluarga. Nanti makan bersama. Oh iya, aku punya rumah di dekat Jalan Wutong. Kamu pasti suka. Tinggal bareng? Iya. Tinggal bareng yang sah. Waktu makannya, aku tanya keluarga dulu. Aku nikah. Fushizhuo, yang dulu kamu. Ulang tahun buat dia, kuliah lagi, Fushizhuo itu? Bu, jangan cerita ini sama dia. Aku nggak mau dia tahu. Shenjuing, besok jujur sama aku. Jelasin semua. Maaf banget ya. Ayah Shizuo kan terus di luar negeri. Temani ibunya di tempat perawatan, Bu. Ibu benar-benar tidak ada waktu. Tapi jangan khawatir, mereka sangat puas dengan Juing. Mereka bahkan sengaja minta saya bawa hadiah. Ah, tidak usah sungkan, kesehatan mertua yang penting. Meski agak lancang. Tapi sebagai ibu, saya harus tanya. Kamu dan anak saya baru kenal sebentar, langsung kawin lari. Kamu yakin bisa bertanggung jawab padanya? Saya sangat paham kekhawatiran Anda. Ini mas kawin saya untuk Juju. Ini perjanjian pranikah. Apapun alasannya di masa depan. Kalau kami berpisah, saya akan pergi tanpa bawa apa-apa. Saya tahu pernikahan kami mendadak, tapi ini bukan karena impulsif semata. Saya bisa jamin, saya bisa bertanggung jawab untuk Juju. Baik, harap kamu bisa tepati janji. Sepertinya nanti Juju akan dikendalikan olehnya. Rumah ini terlalu besar dibandingkan tempat tinggalku dulu, seperti gubuk. Kita tinggal bersama? Memangnya kenapa? Kita sudah menikah, Nyonya Fu. Besok kamu pindah tinggal dengan Xiao Zhuo. Entah dia tahan atau tidak lihat gaya tidurmu. Tidur bersama? Cowok idamanku bertahun-tahun lihat gaya tidurku. Sangat memalukan. Atau, Boleh? Cuma sebulan. kalau begitu ikuti ritmemu, pelan-pelan juga tidak apa. Kamarku di sebelah kamar utama, panggil saja kalau butuh. Oke. Aku akan perbaiki gaya tidur dalam sebulan. Lalu taklukkan dia dengan percaya diri dan anggun. Lihat cowok ganteng di belakang, dia seperti suamiku yang belum pernah kutemui. Itu suamiku. Itu suamiku, 10 hari tidak balas pesan. Masih suka menggoda sana-sini. Permisi, Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Baiklah. Seharusnya tidak menyalahkannya, dia juga terlalu sibuk. Tidak perlu, kamu tidur saja. Dia kenapa? Tidur saja di sini, sudah capek begini masih ke sini. Kamu mau apa? Kenapa marah, Juju? Chen Juing, tenang dulu. Jangan terpikat oleh kecantikan. Kamu perjalanan bisnis 10 hari, kenapa? 1 pesan pun tidak kamu kirim. Kamu tahu nggak aku? Aku dan nenek sangat khawatir padamu. Maaf, lain kali aku akan perbaiki. Sudah tahu salah, itu bagus. Kalau begitu, mohon tanya Nyonya Fu, tidak terlalu suka mengirim pesan. Boleh telepon kamu nggak? Boleh dong.
Kalau video call lebih bagus lagi. Ini gimana caranya? Kamu sudah capek perjalanan bisnis, nggak usah bantu. Juju, kita ini satu keluarga. Lelaki ini terlalu jago ya? Kamu biasanya kerja sampai semalam ini? Nggak, hari ini karena ada pesanan besar mendadak. Siang sama ada malam. Jadi hari ini agak malam sedikit. Kalau kamu lembur nanti, aku bantu ya. Boleh? Jangan. Aku rasa uang yang aku hasilin nggak cukup buat beli baju kamu yang satu set ini. Aku ini kerja sambil ngutang. Nggak akan ngutang. Nanti, uang yang kamu hasilin ya punya kamu. Uang yang aku hasilin juga punya kamu. Ini hak eksklusif Nyonya Fu ya? Iya, hak Nyonya Fu yang satu-satunya. Oh, Nona Shen. Ini kayaknya orang yang dulu dijodohin. Lama tidak berjumpa. Tolong buat girlfriendku satu buket. Bunga yang termahal. Sayang, kamu baik banget sama aku. Ya karena sayang nurutkan. Nggak kayak cewek-cewek lain, nggak tahu diri, seorang tuli. Masih pilih-pilih seumur hidup, nggak akan ada yang mau. Aku sudah menikah. Menikah? Di tanganmu, cincin aja nggak ada. Kamu bilang menikah sama aku, lucu nggak sih? Nggak pakai cincin, bukan berarti nggak menikah. Menurutku kamu, cuma dicampakin orang, sok-sokan apa? Kayak kamu yang, tingginya kayak udalang, mukanya kayak kue wijen. Aja ada yang mau, aku menikah. Bukan hal yang normal ya? Sayang, dia menghina kita. Kamu ini orang. Apa-apaan kamu? Gagap ya cepetan ke rumah sakit. Ayo. Gila. Kenapa kamu datang sepagi ini hari ini? Aku hari ini ingin menjemputmu pulang kerja lebih cepat. Kamu seharusnya datang lebih awal. Apakah kamu ingat keributan kita tadi? Pria aneh yang kita temui saat itu, dia datang ke toko hari ini. Yang suka main tangan sama kamu itu. Apakah dia mengganggumu lagi hari ini? Tidak kok. Aku memakinya dengan sangat keras. Loh, super marah. Jangan-jangan dia masih punya niat sama Nyonya Fu, kan? Meskipun aku muda dan cantik. Tapi hari ini dia datang bersama pacarnya. Aku tidak peduli apa yang dia inginkan. Semua harus minggir dari jalan saya. Kenapa kamu? Saya sudah menyiapkannya sejak hari keluarga kita makan bersama. Sepagi itu? Ah? Apa yang sedang terjadi ini? Cincin di tanganmu, apa ini? Aku sudah menikah dengan Fusi Zuo. Hei, Ternyata dia, ya? Kalau gitu malam ini kita rayakan dengan baik, mabuk sampai tak sadar. Aku. ayo pergi, minum sedikit saja malam ini, kalau butuh apa-apa telepon saya. Di mana pot bunga saya? Kalau tidak ketemu segera, suami saya akan menemukan identitas saya sebagai peri bunga. Aku tidak boleh ketahuan. Menemukan apa? Wah, Kamu mabuk nih. aku tidak mabuk. Bolehkah aku sentuh ini?
kemarin aku malah tidur di kamar Fusizuo. Apa yang terjadi kemarin? Kenapa aku sama sekali tidak bisa ingat? Wah. Bolehkah aku sentuh? Terus gimana? Sudah disentuh apa belum? Shen Juing, kemari sini. Kamu tidak ada apa-apa yang ingin kamu katakan padaku? Ah? Aku salah. Aku seharusnya tidak mabuk lalu masuk ke kamar kamu. Apalagi mengambil keuntungan dari kamu. Aku bukan tipe orang yang mau memaksa. Siapa Morita itu? Suami, senyummu sangat manis, seperti musim semi. Seperti bunga forsia yang tertiup angin, pantas saja bisa menjadi suamiku. Memang pria yang paling kusukai kedua. Siapa yang paling kusukai pertama? Nggak bilang. Baiklah, aku bisa mengerti. Sudah wajar kok. Tunggu dulu. Kalau kau izinkan aku pegang, aku akan kasih tahu. Enak banget rasanya. Nah Juju, sekarang bisa kasih tahu siapa yang paling kusukai pertama? Siapa? Teman sekelas A. Siapa namanya? Eba. Jadi, siapa sih teman sekelas saya itu? Kayaknya aku mabuk sampai blank. Oh ya? Hang. Kalau begitu, soal Bufu yang menciumku paksa tadi malam. Juga nggak ingat? Kamu ngomong. Nggak ingat? Aku seharusnya bukan orang yang kasar kayak gitu kan? Nggak ingat? Bukan berarti nggak pernah lakukan. Kemarin kamu mendorongku ke kasur. Lalu padaku. Tak kuasa menahan diri. Tak henti-hentinya meminta. Tapi sayangnya, kamu sama sekali nggak ingat. Ada kejadian kayak gitu? Membalik fakta, memutarbalikkan kebenaran. Bufu nggak ingat, nggak usah dipaksakan. Lagian, kan kamu blank tadi malam. Aku nggak mau ngomong lagi. Aku ke toko dulu. Nanti pulang kerja aku jemput ya. Aswo, ada adik tingkat namanya Shen Juing, katanya SMA. Kayaknya satu sekolah sama kamu, bahkan satu angkatan. Kamu kenal nggak? Nggak kenal, nggak ada hubungannya. Juju. Lulusan sudah dekat, yuk kita foto wisuda. Shen Juing. Teman sekelas, jangan-jangan dia? Bukan. Dia lebih ganteng dari aku? Fusizuo, kamu ada waktu nggak sekarang? Ada apa? Mama barusan bilang, nenek beberapa hari lalu pingsan. Tapi mereka nggak mau periksa ke dokter. Keras kepala banget. Jangan terburu-buru, aku akan antar kamu ke sana dengan mobil. Hang. Oh, iya, aku belum kasih tahu kakek dan nenek. Kita sudah menikah. Mereka sangat benci pria dari kota Jinbei. Karena ayahku Jadi hubungan kita. adalah kakek, nenek, ini temanku 10 tahun. Fusizuo, Halo kakek nenek, aku sering dengan Juju. Bicara tentang kalian berdua. Akhirnya bisa bertemu langsung hari ini. Bagus-bagus, anak muda ini tampan sekali. Ayo duduk-duduk. Xiaozuo. Ya. Usiamu juga sudah tidak muda lagi. Ada gadis yang kamu sukai belum? Saya sudah punya orang yang saya sukai. Oh ya? Wah, tidak tahu gadis dari keluarga mana itu. Sungguh beruntung sekali ya. Dia agak pemalu. Kesehatan saya dan nenek Juju semakin hari semakin buruk. Kami hanya ingin melihat Juju kami bisa dapat tempat tinggal yang baik.
Kami sengaja mengundang beberapa pemuda tampan ke sini. Kamu sebagai temannya, tolong bantu kami nilai ya. Kakek nenek, aku tidak terburu-buru kok. Baiklah. Aku akan bantu nilainya. Lihat, yang ini bagus kan? Dia punya perusahaan teknologi sendiri, prospeknya sangat bagus. Yang ini tinggi 175. Tapi ada masalah botak. Gennya tidak bagus kan? Yang ini, lulusan luar negeri, pekerja kantor di bidang keuangan. Tampaknya jelek tapi main hati banyak. Yang ini pasti oke kan? Profesor universitas, pakai kacamata. Sopan dan santun, setiap tahun ada liburan semester juga. Bisa menemani Juju. Kakek nenek. Sebenarnya, aku sudah memperhatikan Juju selama lebih dari 2 tahun. Aku sangat menyukainya. Aku tidak merokok, tidak minum, pekerjaan stabil, keluarga cukup mampu. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjamin kehidupan Juju. Kedua orang tua mohon tenang saja. Juju. Apa hubungan kita? Hanya teman kan? Kamu suka TV yang seperti apa? Bagaimana yang gagah perkasa yang punya perusahaan? Apa yang kamu bicarakan? Atau lebih suka pekerja kantor lulusan luar negeri dengan gaji tahunan 100 juta? Tetap teman A? Ya. Fusizuo, aku suka kamu. Fusizuo. Kamu suamiku, Fusizuo. Aku juga suka kamu, Shen Juing. Aku tahu, cepat berhenti bicara, lihatlah ini. Tempat apa? Hari ini kenapa ada waktu ke sini? Akhirnya pulang kerja, capek banget. Aku, Susu. Kamu ada waktu ke sini ketemu aku. Kenapa di kantor tidak? Tidur lebih lama? Kerjamu capek, aku bilang. Kalau kamu lagi. Kamu cerewet banget, Shen Juing. Bagaimana kalau kamu ke dalam istirahat sebentar? Enggak, aku mau di sini temani kamu. Oke. Aku bilang, kalau ada waktu nanti, istirahat lebih banyak. Kenapa? Gak apa-apa. Mungkin salah lihat. Bagaimana kalau aku antar kamu ke dalam istirahat sebentar? Aku nanti ada urusan. Hushu. Cepat tolong ayah, mereka beneran bakal. Pukuli ayah sampai mati, Hushu. Aku tahu kamu dan seorang orang kaya nikah, kamu kasih sedikit uang ke ayah, uang ini. Buat kamu mungkin bukan apa-apa, tapi dia bisa selamatkan nyawa ayah. Uang ini aku tidak akan kasih ke kamu. Tolong jangan. Ganggu aku lagi. Kenapa kamu tidak kasih uang ke ayah? Kenapa? Cincinmu. Kamu kasih cincin ke ayah, kamu tolong ayah. Tidak. Ayah beberapa hari akan kembalikan. Ah. Fusizuo. Dia sebenarnya kemarin datang minta pinjam uang, tapi aku tolak. Sebenarnya aku punya banyak uang. Tapi aku tidak kasih sepeser pun. Apakah aku jahat banget? Enggak jahat sama sekali. Aku tahu dia lakukan banyak hal buruk,
Tapi kalau dia kena musibah, aku tetap bakal sedih banget. Gimana dong? Bukan yang punya hubungan darah baru keluarga. Hanya yang beneran baik ke kamu, itu baru keluarga. Kalau kamu sedih banget, aku hibur kamu. Terus sampai kamu gak sedih, oke? MM. Sudah, muka udah belepotan, dengerin aku, cepetan cuci muka. Hang. Dia tidak akan menyadari kalau aku naksir dia, kan? Jangan lihat, itu semua masa laluku yang memalukan. Teman A, itu juga masa lalumu yang memalukan. Fusizuo. Juju. Katakan padaku siapa sebenarnya teman A itu. Itu artinya dia belum melihat bagian belakang. Foto itu kecil masalahnya. Surat cinta itu masalah besar. Sekarang, kita coba mengelabui dulu. Baik, aku akan memberitahumu. Benar-benar mau dengar? Bagaimana kalau ini memengaruhi perasaan di antara kita? Inilah teman A. Jus jeruk soda. Iya, jus jeruk soda. Itulah teman A, jus jeruk soda. Anak perempuan di masa remaja selalu punya banyak ide aneh-aneh. Awalnya aku tidak memberitahu, karena takut kamu bilang aku kekanak-kanakan. Apa kamu anggap aku bodoh? Hal yang terlalu kekanakan seperti itu, pokoknya jangan pernah dibicarakan lagi. Sudah, aku harus pergi kerja. Ingat jemput aku ya. Kalau tidak mau kasih lihat, ya sudah. Siapa yang peduli? Aku memang orang yang tidak berpendidikan seperti ini. Halo, teman A. Teman A, halo, aku Shinjuing dari kelas A SMA tahun kedua. Iya, itu aku yang selalu diam-diam di sela-sela kelas. Sebenarnya, aku suka padamu. Sudah lama sekali, sejak pertama kali melihatmu di usia 16 tahun. Sampai sekarang 22 tahun, sudah 6 tahun loh. Sebenarnya surat ini seharusnya berisi banyak kata. Misalnya, saat pertama kali melihatmu, kamu tersenyum di koridor. Misalnya malam belajar di musim panas itu, angin mengangkat seragammu. Ujung baju, atau lagu apa yang baru-baru ini kamu dengarkan di earphone. Jangan-jangan kebetulan aku juga suka. Tapi setelah dipikir-pikir, akhirnya memutuskan. Hanya mengatakan hal yang paling penting. Fusizuo, kamu benar-benar baik. Jadi kapanpun. Tolong percayalah pada hal ini. Terakhir, semoga kamu ingat namaku. Teman sekelasmu. Shen Juying. Bukan, ini. Teman A ternyata aku. Ternyata aku. Tidak mungkin. Ini terlalu sembrono. Tidak, tidak. Hai, Juyu, tolong pesankan cincin baru untukku. Kenapa kamu lagi? Kalau kamu masih mau mendekati Shen Juying, aku bisa. Ini terakhir kalinya aku menemui Juju. Aku cuma minta maaf ke Juju. Lebih baik jangan ganggu Juju lagi selamanya. Kalau aku lihat kamu mendekati Juju lagi, aku akan buat kamu menyesal seumur hidup. Kamu nanti juga akan berbuat baik ke Juju seperti sekarang? Sepertinya kamu tak berhak tanya itu. Maaf, tolong sampaikan ke Juju. Aku minta maaf.
Aku akan selalu cinta dan lindungi dia. Harus baik-baik ke Juju. Jangan seperti aku. Akhirnya kamu masuk. Dari tadi aku lihat kamu di luar. Tak kunjung masuk. Maaf, tadi pergi beli ayam kastanya. Kesukaanmu. Karena ayam kastanya enak, aku maafin kamu deh. Aku belum ketemu orang tuamu. Kapan mereka pulang ke Indonesia? Ibuku sakit jiwa bawaan. Sedang dirawat di luar negeri. Ayahku selalu jagain dia, jadi mungkin belum bisa pulang dalam waktu dekat. Oh gitu. Kok buru-buru mau ketemu mertua? Ngomong apa sih? Kamu kan dari dulu pengen makan pangsit. Besok, kita libur, ajak mama dan nenek. Kita bikin pangsit bareng. Fusizuo, kamu baik banget. Fusizuo, jangan keterlaluan. Wah, jangan-jangan bertengkar. Cepat masuk. Selai yang kubeli dulu, kalau nggak dimakan bakal basi. Bukan, kamu harus makan selai ini. Kamu kan gak makan. Kan kubeli buat si kecil kita. Rasa kesukaanmu. Wah, Xiaozuo kita. Akhirnya ada yang nemenin. Ada apa ini? Juju tahun-tahun ini nggak mudah. Awalnya dia nikah sama Xiaozuo. Aku agak khawatir. Takut dia kayak aku dulu, nggak lihat apa-apa. Cuma lihat wajahnya doang. Sekarang, aku akhirnya lega. Pangsit dicocol sambal, enak kok. Coba deh. Oh. Bu, nenek, kalian sudah datang ya? Ini salahmu. Enak nggak? Enak. Sudah selesai. Cepat banget ya. Kalian makan duluan ya. Aku mau terima telepon dulu. Oke. Kita tunggu aja. Oke. Hei, jangan panggil aku Bu. Aku bukan ibumu. Wah wah wah, kamu masih mau balik lihat aku ya? Jangan deh. Jangan sekali-kali, aku nggak sanggup terima ini. Kamu tinggal aja di Selandia Baru. Jangan balik kemari. Kamu masih berani nanya tentang si Suo? Biar aku kasih tahu kamu. Sekarang dia keluarga bahagia, badan sehat. Semua berjalan lancar. Kamu kecewa kan? HMPH? Jadi Fusizuo pergi ke Selandia Baru. Bukan mau lihat pacarnya, tapi mau lihat orang tua? Baguslah. Wah ayo, kita coba ini. Masakan Xiaozuo dan Juju. Oke. Nenek, Bu, makan banyak-banyak ya, nikmatinya. Oh, Juju, lihat yang diletakkan paling depan di depanmu. Dua itu, kan? Di dalamnya ada kain. Kenapa nggak dari tadi bilang? Bu. Nenek, coba makan yang ini ya. Aku salah, aku ambilin pangsit buatmu, minta maaf. Pangsit ini jelek banget ya. Cepat coba ya. Ini. Aha. Bu, ada apa? Zhao Ziqian sudah meninggal. Lucu banget kan? Bu, apa kamu pernah menyesal menikah dengannya? Nggak menyesal. Dulu aku benar-benar mencintainya. Pengin banget menikah dengannya. Apapun yang terjadi, dulu aku cuma mau ikuti. Kata hatiku sendiri. Sebenarnya, Zhao Ziqian itu sudah punya selingkuhan waktu aku lagi hamil.
orang bisa jadi jahat. Bukan karena dia berubah. Tapi karena dia, dari awal sampai akhir. Juju. Saya harap kamu jangan karena dia menjadi pesimis tentang kehidupan pernikahanmu di masa depan. Bu. Kemarin saya bertemu dia di luar toko. Dia pergi dinas mendadak, tanggal pulang belum ditentukan, jangan khawatir, tunggu saya pulang. Sekarang tinggal saya sendiri di rumah lagi. Aneh nih. Di mana amplopnya? Apakah saya taruh di tempat lainnya? Tidak benar, terakhir masih di sini. Nenek, Juju, ayo cepat duduk sini. Aduh. Kenapa kamu tidak ke toko hari ini? ada Xiao Tao di toko. Saya pikir. Siswa sedang keluar, jadi saya datang menjenguk. Aduh, cuma Juju yang paling perhatian. Pekerjaan Xiao Zuo itu sering sekali harus dinas keluar, saya sudah terbiasa. Kamu tidak tahu, beberapa tahun yang lalu, dia pergi ke tempat yang berbahaya. Dia selalu pergi ke tempat paling berbahaya. Sekali dalam perjalanan yang paling berbahaya, ada sebutir peluru. Nyaris mengenai pipinya, oh my, ketika saya mengetahuinya. Sudah lewat beberapa bulan, saya benar-benar ketakutan setengah mati. Dia itu. Pada masa itu, dia seolah tidak ingin hidup lagi. Oh Juju. Iya. Kamu belum pernah melihat Azuo ketika kecil kan? Ayo, nenek ajak kamu lihat-lihat. Baik. Ayo. Ini bekas kamar Azuo dulu. Tapi sekarang, sudah sangat lama dia tidak tinggal di sini lagi. Xiao Zuo kami adalah kakak yang membesarkannya. Dulu dia sangat suka tertawa. Saat itu, banyak cewek yang mengirim surat cinta untuknya loh. Tapi sekarang dia selalu memasang muka datar, para cewek itu. Semua lari ketakutan pergi. Syukurlah ada kamu Juju, tidak jijik dengannya. Mau menerima dia. Juju, nenek cerita ini sama kamu. Bukan mau bikin kamu sedih. Cuma mau bilang kalau Azuo kita. Dulu dia tidak seperti ini. Nenek, saya mengerti. Dulu, semua surat cinta yang dia terima disimpan di sini. Tapi jangan khawatir, dulu dia ini. Pikirannya cuma musik dan soal matematika. Pacaran? Dia sama sekali nggak ngerti. Lihat aja surat-surat cinta ini. Belum pernah dibuka. Dulu, dia bukan tipe orang yang mengabaikan perasaan. Gadis-gadis ini, tapi di usia 22 tahun. Dia nggak akan terima surat cinta lagi. Dulu Azuo paling suka band kulit hitam ini. Sayangnya, Besok Fusizuo pulang dinas. Kebetulan juga ulang tahunnya. Aku harus kasih dia kejutan. ada teman penting yang ulang tahun ya? Kamu nggak tahu? Besok itu. Oh iya, hampir lupa. Besok itu. Hari kematian kakaknya. Tahun-tahun sebelumnya, di hari ini. Nggak pernah ketemu Pak Fu. Mungkin kehilangan keluarga, meski Pak Fu terlihat dingin, tetap susah dilupakan. Halo, bisa bungkus 27 bunga mawar putih?
Kalau ulang tahun Fushizou. Tanggal berapa? Wah, itu aku nggak tahu. Nggak ada yang ingat ulang tahun Fushizou. Dia sendiri juga lupa. Gak nyangka. Kamu beneran nemenin aku nonton konser. Ulang tahun ke-18 MU, pasti aku temenin. Kak. Kamu gak mau nerusin usaha keluarga? Mau jadi diplomat ya? Dulu pernah kepikiran. Sekarang, mending dengerin kata ayah. Kak. Ngapain berdiri bengong gitu? Lama gak ketemu, Kak. Aku sibuk banget dinas kemarin. Terus, belum sempat ketemu kamu. Jangan-jangan kamu marah? Ngomong apaan sih? Masa iya? Kak, kamu ingat aku? Dulu aku pernah bilang, aku suka banget sama cewek itu, waktu SMA. Sekarang kami udah nikah. Aku baru tahu kemarin. Ternyata dulu dia udah suka sama aku. Aku benar-benar senang. Kak, besok aku juga sudah 27 tahun. Nanti ketika kita bertemu lagi, kamu harus panggil aku kakak. Biarkan aku jadi kakakmu, Fushihua. Di kehidupan selanjutnya, aku akan mati menggantikanmu. Juju. Setelah Azuo selesai mengucapkan selamat tinggal dengan baik bersama kakak. Mari kita sambut hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun untukmu, Fushizou.
sudah bisa meniup lilin dan membuat permohonan. Apakah permohonan apapun bisa terkabul? Tentu saja. Aku berharap Fusi Zuo bisa selalu berada di samping Shen Juing. Dan malam ini, Apa? Sudah aku katakan sebelumnya, kamu tidak percaya, lihat saja. Juju, duduk sini. Ayo. Ada apa? Apa aku mau memakan istrimu, ya? itu belum tentu. Hei, bukan, kamu ini anak. Aduh, apa yang kamu lakukan? Bicaralah dengan baik. Jangan menakut-nakuti Juju. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aduh, sudah baiklah, baiklah. Juju tidak apa-apa, ya? Apa yang kamu diam di situ? Ah, Juju. hei. Kamu dan Azuo sudah menikah selama ini, kan? Aku dan ibunya sudah lama di luar negeri, tidak pernah memberikan apa-apa. Bukan begitu? Ini, anggap saja ini pemberian dari paman, bukan, anggap saja ini. Hadiah pertemuan dari ayah dan ibu untukmu, kamu harus menerimanya. Terima kasih, Ayah. Azuo, Nyonya. Jangan halangi aku. Nyonya, aku ingin bertemu Azuo. Aku sudah mendengar suaranya. Apakah ini Ibu Fusi Zuo? Azuo, akhirnya ibu menemukanmu. Azuo, selama bertahun-tahun ini, kemana saja kamu? Ibu selalu sangat merindukanmu. Balikkan badanmu, biarkan ibu melihatmu, Azuo. Bu. Aku juga sangat merindukanmu. Kalau begitu, berbaliklah, biar mama melihatmu. Tidak, kamu bukan Azuo. Kamu sedang meniru Ahua. Mama, aku. Azuo yang asli dan Ahua, kamu bawa ke mana? Ah, Aku. dua anakku. Kok hilang semuanya? Sudah lama aku mencari mereka. Sudah lama. Aduh, Nyonya, ayo kita kembali ke kamar. Nanti juga ketemu, ayo. Anakku hilang. Juju. Kamu di sini dulu, temani nenek, ya. Aku ada urusan di lantai atas.
Azhuo, kok kurus lagi? Apa karena main band? Jadi malas makan. Mama. Maafkan aku. Azhuo tidak perlu minta maaf padaku. Azhuo yang harus memaafkan dirinya sendiri. Azhuo harus makan yang baik, kamu sudah sama kurusnya dengan Ahua. Pakaianmu juga semakin mirip dengan Ahua. Benarkah? Ahua mana? Dia sudah lama tidak datang menengokku, Ahua. Mama. Mama duduklah. Kakak pasti akan kembali menengokmu. Pasti. Kak, cepatlah, hampir kalah nih. Tenang saja, kali ini pasti kamu menang. Kak, hebat sekali, aku juga mau menjadi seperti kamu. Kak, sepertinya aku tidak peduli seberapa keras berusaha. Tidak akan bisa menjadi sepertimu. Juju, kamu mau tidak menemui Wanjun? Jangan takut, Wanjun itu sebagian besar waktunya normal-normal saja. Tapi, Mama seperti ini, sepertinya tidak bisa bertemu orang asing. Jangan-jangan malah memperparah keadaannya. Tapi, Juju kan bukan orang asing. Juju adalah keluarga. Hang, Pergi. Kak Wanjun. Namaku Shen Juing. Kita bukan teman, aku juga bukan kakakmu. Kita adalah ibu mertua dan menantu. Bisa mencium ini juga? Kamu peri bunga, kata Azhuo. Saat dia besar nanti, dia akan menikahi peri bunga. Tidak percaya? Aku punya bukti, aku cari untukmu. Ini cerita yang kutulis untuk Azhuo. Dahulu kala, Di hutan yang penuh sihir dan keajaiban, tinggallah seorang peri bunga. Fusi Zuo bersumpah di sini saat besar nanti akan menikahi peri bunga sebagai istrinya. bodoh. Tapi, menantu, kamu harus hati-hati setiap hari. Di dekatmu ada pembunuh, barusan. Yang di ruang tamu itu, dia adalah pembunuh. Dialah yang membunuh Azhuo dengan tangannya sendiri. Tidak, tidak. Bagaimana kamu bisa berkata begitu tentangnya? Dia adalah anakmu sendiri. Dia bahkan menyamar sebagai Ahua, peri bunga. Jangan sampai kamu tertipu oleh pembunuh itu. Fusizuo, 9 tahun ini. Kamu selalu menderita seperti ini? Azhuo dan Ahua yang asli. Kamu bawa kemana? Kakakku mana? Nenek. Azhuo, kamu baru saja operasi, harus istirahat yang cukup. Kakakku mana? Dia, lukanya terlalu parah. Sudah tiada. Mengacaukan kamar seperti ini, mau merobohkan rumah? Kak, aku rencananya ulang tahun mau naik gunung. Sedang merapikan barang-barang. Bukannya rencananya ulang tahun mau nonton konser? Gagal dapat tiket. Rencananya besok pagi ulang tahun, naik ke puncak lihat matahari terbit. Oh begitu, sepertinya 2 tiket konser yang ada di tanganku ini. Jadi tidak berguna. Hanya bisa dialihkan ke...
Berguna-berguna, sangat berguna, berikan padaku, Kak. Aduh, sekarang aku ganti rencana, aku besok mau nonton konser. 2 tiket. Ayo kita pergi bersama. Kebetulan, kita sudah lama nggak main bareng, kan? Dasar lu, beneran gak punya pacar ya? Sebenarnya sih. Nggak ada yang disuka juga, nggak bisa salah-salan. Lagian, aku kan paling suka main sama kakak. Dasar kamu. Fusi Zuo, apa aku? Udah dari dulu bilang, jangan lagi urusin hal-hal gak berguna. Kamu gak mau dengar. Setelah kamu sembuh, aku akan pindahkan kamu ke jurusan manajemen teknik. Ahwa sudah tiada, keluarga Fu butuh kamu untuk membangkitkannya. Mengerti? Kak, kamu ini nggak mau nerusin usaha keluarga. Malah mau jadi diplomat ya? Dulu pernah kepikiran. Sekarang, lebih baik nurut kata ayah saja. Aku mau keluar negeri, ambil jurusan hubungan internasional dan politik. Kamu. Fusi Zuo, kakakmu kamu bunuh. Ibumu kamu buat gila, masih belum cukup? Sekarang mau bunuh siapa lagi? Usaha keluarga Fu sebesar ini. Kakakmu sudah menanggungnya bertahun-tahun. Sekarang saatnya giliran kamu, ambil tanggung jawab. Aku akan pindah ke jurusan hubungan internasional dan politik. Maaf, ayah, bikin kecewa lagi. Maaf. Fusi Zuo. Aku rasa, aku bertemu kamu di saat terburukku. Kamu adalah semua keberuntungan dan kejutan dalam hidupku. Jadi, kamu bukan pembunuh. Fusi Zuo, kamu sudah melakukan yang terbaik. Semua ini bukan salahmu. Fusi Zuo, kamu benar-benar baik. Jadi kapanpun, tolong selalu. Percayalah pada hal itu, ya. Manusia, seumur hidup ini, selalu harus melihat ke depan, sesekali menengok ke belakang. Tapi cukup lihat momen-momen bahagia saja. Apalagi kita sekarang sudah cukup bahagia, kan? Kakak pasti juga berharap kamu selalu bahagia. Juju, ada satu hal. Aku lupa kasih tahu. Tapi jangan marah, ya? Aku nggak akan marah sama kamu. Waktu itu setelah kamu pergi. Dari album foto jatuh sepucuk surat. Kamu baca. Waktu itu aku memang. Kamu benar-benar nonton? Bos, kamu mau tinggal di toko terus? Beneran gak pulang? Nggak.
Halo Shen Zuing, kelas 2C SMA. Ini adalah balasan yang terlambat 11 tahun. Mungkin perasaan kita ada perbedaan waktu. Jadi aku ingin kembali ke sini, ke tempat yang selalu ada kamu. Menelusuri jalan yang pernah kamu lalui. Baru berhak ucapkan kalimat itu padamu. Shen Zuing. Aku cinta kamu.